Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah akuntansi manajemen AKS 2 ya, betul ya? Betul. Oke, ketua kelas. Oke, ayo Mbak dipimpin dulu doa, nanti kita akan mulai kuliah. Oke, yuk. Baik, sebelum mata kuliah pada siang hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Windy sudah memimpin doa. Oke, kelas AKS 2 ya. Tunggu, Ibu buka sister dulu. Jumlah total mahasiswa ada 30 nih. Dari 30 ini mungkin koordinator, ada yang konfirmasi ke koordinator, ada yang nggak masuk? Atas nama? Dani. Kenapa? Dani. Dia ini tidak hadir karena ikut perlombaan. Oke. Jadi kalau untuk kasusnya Dani, karena dia tidak hadir, karena mengikuti lomba, ada surat dispennya ya Mbak ya. Nanti diserahkan ke Ibu, berarti karena dispen, Ibu anggap masuk ya. Oke, nah kita masuk ke mata kuliah akuntansi manajemen. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya hari ini. Pertemuan ketiga membahas tentang perilaku biaya. Pada mata kuliah hari ini, bab kita hari ini ada beberapa sub CPMK atau capaian yang pengen kita capai nih dari mata kuliah ini. Yang pertama kita mau tahu nih nantinya teman-teman di sini akan bisa mendefinisikan perilaku biaya itu apa sih maksudnya. Kemudian bisa mengklasifikasikan dan menyebutkan contoh biayanya berdasarkan perilaku tuh ya apa. Jadi biaya diklasifikasikan berdasarkan perilaku ya opo maksudnya ya bingung ya guys ya. Terus yang ketiga kita akan nanti menghitung dan menganalisis metode perhitungan pemisahan biaya campuran atau biaya semi variabel. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Oke. Apa sih bedanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Itu apa? Sebagai orang yang tim anti move on, harusnya ingat sih. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Silakan. Kok tanya salah, guys. Yang mau jawab? Oke, Mbak Rati. Jadi untuk akuntansi manajemen itu Bu, akuntansi manajemen adalah mempelajari tentang biaya-biaya dari pengelolaan perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu adalah bidang akuntansi keuangan yang belajar membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rati atas jawabannya. Nah, ini ya perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita ngomongin akuntansi keuangan dulu deh. Akuntansi keuangan ini kalau diibaratkan generasi muda, ini adalah golongan orang yang gagal move on. Kenapa kok gagal move on? Dia itu kerjaannya mencatat hal-hal yang sudah lalu. Yang kemarin-kemarin udah terjadi dicatat, gitu. Tujuannya apa? Dia pengen tahu, oh kemarin aku habis ngapain ya? Pengeluaranku berapa ya? Kayak gitu. Oke? Nah, tadi udah di-mention nih tentang biaya. Ternyata di akuntansi itu ada dua istilah. Kalau kamu masih ingat ya, teman-teman di sini masih ingat waktu belajar pengantar akuntansi itu kalian dua istilah ini relevan banget, akrab banget nih di anak akuntansi. Bukan akuntansi deh kalau nggak kenal tentang ini. Oke, ada yang tahu bedanya biaya dan beban? Masih ingat? Oke, Mbak Lia. Baik, Ibu izin menjawab. Biaya itu adalah pengeluaran untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan beban itu adalah pendapatan pengeluaran untuk menghasilkan suatu barang tersebut. Terima kasih. Nih bedanya biaya dan beban. Biaya dan beban itu apa sih bedanya? Jadi ini adalah dua hal yang serupa tapi sama. Nah, untuk itu kita harus tahu nih klasifikasinya biaya berdasarkan perilaku. Tadi kan Ibu bilang ya, ada biaya berdasarkan perilaku. Jadi perilaku ini sifatnya sama kayak kalian, berperilaku baik, kurang baik, atau tidak baik. Sama, di biaya juga ada perilakunya. Jadi dibedakan jadi tiga nih. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kalau biaya tetap, itu intinya berapapun unit yang dihasilkan, itu biayanya tetap. Nggak berubah. Kalau biaya variabel, ketika unit yang dihasilkan tambah banyak, biayanya juga akan bengkak. Kayak gitu.
Kalau biaya semi variabel namanya semi itu campuran. Ya, campuran. Jadi dia itu mengandung unsur biaya tetap dan mengandung unsur biaya variabel. Ini kalau kita lihat nih di grafik kayak gini guys. Nah, tuh. Oke, Ibu tanya, di sini ada udah jadi entrepreneur enggak, guys? Ada yang udah punya bisnis usaha? Ada. Nggak usah malu-malu, Ibu nggak akan minta harga diskon. Oke, ada? Siapa? Ya, jadi saya ini berbisnis salad yang dimana ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Untuk contoh dari biaya tetapnya itu, Ibu, saya ini juga menyewa ruko, jadi seperti itu. Terus untuk biaya variabelnya itu ada bahan baku, contohnya kayak saya ini membeli buahnya, esnya, susunya, dan lain-lain itu. Terus untuk biaya semi variabelnya ini biaya dari listriknya itu tersendiri. Jadi itu ini. Baik, selanjutnya setelah kita tahu itu, kan tadi Ibu bilang ada biaya semi variabel ya. Biaya semi variabel itu kan bingung loh, Tore. Dia itu satu biaya, tapi punya dua sifat. Dia punya sifat tetap sama punya sifat biaya variabel. Sehingga apa? Perlu ada metodenya nih. Metode pemisahannya. Kalau di akuntansi manajemen itu ada 3 macam nih. Ada 3 macam. Ada metode titik tertinggi dan terendah, ada metode diagram pencak atau scatter graph, dan yang terakhir ada metode kuadrat terkecil atau least square. Nanti kita akan mempelajari ini, kita kan akan lebih dekat kalau kita sudah mengalaminya ya. Kita akan lebih inget kemarin kayak gini setelah mengalaminya ya. Sehingga apa? Ibu akan kasih studi kasus buat kalian. Oke ya, maaf ya karena siang-siang harus bertemu dengan angka. Iya, emang anak akuntansi kalau nggak ketemu angka ini nggak. Studi kasus ini adalah data biaya dari PT Semen Tonasai dari bulan Januari hingga Juli. Teman-teman di sini Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyelesaikan case study ini. Jadi kalian cukup memilih salah satu dari metode yang ada. Nanti kalian jelaskan, presentasikan. Seperti itu ya. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok maju satu-satu, 3 kelompok. Mas ya, silakan maju. Terus, Mbak Ketua Kelas sudah sering tampil nih. Ayo Mbak, sini maju. Kemudian Mbak Rati, silakan maju. Ini bukan mau demo, bukan mau apa. Sekarang, gini, kalian ikutin COC nggak? Ikutin ya. Nah, saya pengen ada kuis-kuis kayak gitu loh, Rek. Jadi, ini saya akan beri kesempatan kalian nanti yang menang aturan mainnya, yang menang kita pakai metode konven aja ya, Bimpa. Yang menang nanti silakan Ibu beri privilege bisa memilih salah satu dari 3 metode yang ada. Nanti begitu juga selanjutnya, berarti yang kalah ya wes memilih last chance-nya terakhir ya. Oke, yuk disilakan. Oke, yuk silakan Sud. Oke. Mbak Rati mau pilih apa metodenya? Untuk metodenya Rati milih yang high and low, Bu. Oke. Untuk metodenya saya pilih yang kedua, yaitu metode diagram pencak atau scatter graph. Oke, Mas, karena yang 2 metode sudah dipilih ya, jadi Masnya mengalah ya, pilih metode yang paling terakhir. Oke, saya persilakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, waktu diskusi sudah habis, time over. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Karena tadi kelompok 1 sudah saya beri privilege untuk memilih metode, sehingga kelompok 1 lah yang harus presentasi dulu ya. Oke? Iya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perihal metode high and low.
Dalam metode ini, metode yang digunakan itu metode titik tertinggi dan terendah. Biaya variabelnya ditentukan dengan pengurangan biaya pada aktivitas tertinggi dengan biaya pada aktivitas terendah. Jadi saya persilahkan, saya hanya membuka 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan untuk presenter. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, Mas dulu ya. Tadi kan harus menentukan titik tinggi dan rendah. Yang dilihat itu biaya yang JKM atau biaya yang lain. Cukup. Kenapa kelompok 1 lebih memilih pendekatan high and low? Oke, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Mas Aliando. Mas Aliando tadi tanya, penentuan biaya tertinggi terendahnya itu yang dilihat dari JKM atau biaya pemeliharaan. Kemudian dari Mbak Diana, kenapa sih kok tadi kelompok 1 lebih milih high low dibanding yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aliando. Patokannya bukan dilihat dari biaya pemeliharaan, tapi dilihat dari aktivitasnya. Aktivitas di sini yaitu JKM ini sendiri. Dan untuk kenapa kita memilih metode high and low, high and low itu memiliki keunggulan. Keunggulan metode high and low itu ada objektif, cepat, sederhana, dan mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Sehingga ketika kita membutuhkan keputusan cepat untuk suatu perusahaan, kita lebih memilih untuk metode yang high and low. Seperti itu. Terima kasih. Presenter, silakan presenter bisa kembali ke tempat. Beri aplaus lagi untuk presenter kita pada siang hari ini. Oke, kita sudah melalui banyak tahap nih pada perkuliahan hari ini. Sekarang kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap kesimpulan. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang perkuliahan kita di minggu depan. Jadi nanti di minggu depan kita ada penugasan. Tugas kelompok yang take home. Ngapain Bu tugasnya? Jadi kalian silahkan studi kasus pada UMKM yang ada di sekitar kalian. Kalian lakukan perhitungan sesuai dengan kelompok kalian. Kalau kelompok 1 tadi metode high low, berarti nanti kalian ke UMKM hitungnya metode high low. Kelompok 2 tadi tentang yang grafik ya, scatter. Terus yang kelompok 3 tentang least square ya. Nanti seperti itu ya. Jadi di minggu depan kita akan presentasikan supaya kita tahu realnya tuh kayak gimana sih di kehidupan bisnis. Oke, sekarang kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari sekian panjang perjalanan kita pada siang hari ini yang sangat membosankan ini? Ya, Mbak Lia gimana? Baik Ibu, kesimpulannya saya bisa jelaskan ini. Yang pertama, biaya itu dapat diklasifikasikan menurut perilakunya itu ada 3, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan ketiga biaya semi variabel. Yang dapat saya simpulkan dari mata kuliah akuntansi manajemen perihal pembiayaan itu dapat sangat menjadi tolak ukur untuk mengambil keputusan manajerial, Bu. Ya, baik, dapat disimpulkan bahwasanya tadi itu pemisahan biaya campuran itu terdapat 3, yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada high low, yang kedua scatter plot, dan yang ketiga yaitu least square. Materi kita hari ini itu sangat punya relasi terhadap surat Al-Muttafin ayat 1 hingga 3. Di sana surat itu menyebutkan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Di sini mata kuliah kita nggak ngomongin tentang nimbang 1 kilo, 2 kilo. Tapi kita di sini ngomongin tentang biaya. Di mana biaya ini, kalau kita tidak bisa mengklasifikasikan dan menghitung dengan baik, akan berdampak pada apa? Salah dalam menentukan harga jual. Oke, perkuliahan kita hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman AKS 2 pada siang hari ini, partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Silakan ditutup dengan doa. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, tolong dijawab ya. Oke. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.